wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaida, NIM A2412018, Program Studi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi perkembangan peserta didik. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan antara lain berkembangnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Begitu pula pertumbuhan mencakup perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan. Jadi, secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenesis. Perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dari penghayatan totalitas itu, lambat laun bagian-bagiannya akan menjadi semakin nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang baru berusia 5 bulan hanya dapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian, pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan, dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu dapat berlari. Maka, proses perubahan tersebut dinamakan dengan perkembangan. Kedua, saya akan menjelaskan tentang lifespan dan isu-isu perkembangan. Lifespan dan isu-isu perkembangan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rentang kehidupan manusia atau lifespan development. Rentang kehidupan manusia atau lifespan development mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah yakni meninggal. Dalam setiap rentangan kehidupan manusia pada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam setiap tugas perkembangan, task development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment, yakni sulit untuk dirubah atau dididik kembali. Kedua, isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu pertama, isu natur versus isu nurture. Kedua, isu kualitatif versus isu kuantitatif. Ketiga, isu kontinu dan isu diskontinu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang isu natur versus isu nurture. Natur atau alam sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture atau pemeliharaan atau pengasuhan yakni faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu
sejak masa pertumbuhan sampai selanjutnya. Kedua, isu kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe, misalnya perubahan telur menjadi ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Sementara itu, perubahan kuantitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi, atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisien dan konsistensi. Ketiga, isu kontinu dan diskontinu. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali. Meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan, sebenarnya merupakan hasil dari pertumbuhan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinu, contohnya ketika seorang anak beralih dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Ini adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan berhenti dalam perkembangan, bukan perubahan yang kualitatif dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Ketiga, teori psikoanalitik Erikson. Keempat, teori perkembangan belajar sosial. Kelima, teori perkembangan perseptual Vygotsky. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sejak dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandung sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, yaitu pertama, bakat atau pembawaan, kedua, sifat-sifat atau keturunan, dan yang ketiga, dorongan atau insting. Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Sebagaimana yang telah diajarkan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam dan dorongan itu dapat melaju atau melambat oleh faktor-faktor yang berasal dari dirinya. Di antara faktor-faktor di luar yang mempengaruhi perkembangan individu adalah pertama, makanan, kedua, iklim, ketiga, kebudayaan, keempat, ekonomi, kelima, kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Ketiga, faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Dengan faktor umum, di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu yaitu pertama, inteligensi, kedua, jenis kelamin, ketiga, kelenjar gendok, keempat, kesehatan, dan kelima, ras. Selanjutnya, yang kelima, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan terdiri atas 10 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Ketujuh, periode pola perkembangan. Kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Dan yang terakhir, yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada
berbagai periode perkembangan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan peserta didik terbagi menjadi 7 aspek, yaitu yang pertama, aspek perkembangan kognitif, yang kedua, aspek perkembangan fisik, yang ketiga, aspek perkembangan psikomotorik, yang keempat, aspek perkembangan moral, yang kelima, aspek perkembangan emosional, yang keenam, aspek sosial, dan yang ketujuh, aspek perkembangan bahasa. Demikianlah penjelasan saya dari ringkasan materi perkembangan peserta didik. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.